Perkenalkan, nama saya Indah Disti dari Pendidikan Fisika 2018 Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Pada video kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai teori kinetik gas, mengenai teorema ekuipartisi energi dan juga energi dalam. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu teorema ekuipartisi energi. Teorema ekuipartisi energi, di mana prinsip teorema ekuipartisi energi berbunyi, jika pada suatu sistem yang mengikuti hukum Newton tentang gerak dan mempunyai suhu mutlak sebesar T, maka setiap derajat kebebasan suatu partikel memiliki kontribusi setengah kT pada energi kinetik rata-rata partikel. Di mana kemarin sudah dibahas bahwa energi kinetik rata-rata partikel ini dirumuskan sebagai berikut. K bar sama dengan F setengah kT. Di mana K itu energi kinetik satuan joule, lalu F itu derajat kebebasan, K itu ketetapan Boltzmann, nilainya adalah 1,38 kali 10 pangkat minus 23 Joule per kilogram. Dan T adalah suhu. Satuannya itu Kelvin. Nah, di sini ada ada derajat kebebasan. Apa sih derajat kebebasan itu? Sebelum kita mengetahui apa itu derajat kebebasan, kita harus mengenal terlebih dahulu jenis-jenis dari gas. Jenis gas itu ada 3. Yang pertama adalah monoatomik, yang kedua diatomik, dan yang ketiga poliatomik. Nah, gas itu ada 3, monoatomik, diatomik, dan poliatomik. Yang pertama ada monoatomik. Monoatomik ini maksudnya adalah gas yang memiliki atom tunggal. Contohnya itu ada pada golongan ke-8A, itu golongan gas mulia, yaitu helium dan argon contohnya. Terus ada diatomik. Diatomik itu memiliki atom ganda. Ada 2. Contohnya oksigen, nitrogen. Nah, dan yang ketiga ada poliatomik. Poliatomik ini yang memiliki atom lebih dari 2. Contohnya itu karbon dioksida dan H2O atau uap air. Nah, setelah ini kita kan sudah mengetahui macam-macam gas, ada monoatomik, diatomik, dan poliatomik. Sekarang kita akan mencari energi kinetik rata-rata pada setiap jenis gas. Oke, hapus dulu. Nah, misalkan ada tabung tertutup atau wadah tertutup berisi partikel-partikel gas. Nah, setiap partikel memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Partikel ini gerakannya itu kecepatannya berbeda-beda. Partikel yang ini pasti akan berbeda yang ini. Nah, karena mereka memiliki kecepatan yang berbeda-beda, sehingga energi kinetiknya pun
berbeda-beda, dan kita harus mencari energi kinetik rata-ratanya. Misalkan di gas monoatomik, pertama EK di gas monoatomik, kita mencari derajat kebebasannya, kan EK itu rumusnya F setengah KT. Nah, ini kita harus tahu dulu derajat kebebasannya berapa. Nah, contohnya di gas monoatomik. Di gas monoatomik ini, misalkan ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z. Misalkan ada atom argon ya. Nah, pada gas monoatomik ini dia hanya melakukan gerak translasi atau gerak lurus. Jadi misalkan di sini ada gas argonnya ya. Nah, gas argonnya ini dia akan bergerak ke sumbu X, ke sumbu Y, dan juga ke sumbu Z. Maka derajat kebebasannya itu ada 1, 2, 3. Nah, gas monoatomik kita kan tadi mengetahui ya rumusnya itu EK sama dengan F setengah KT. Sedangkan di gas monoatomik itu ada 3, berarti EK itu 3/2 KT atau 3/2 KT untuk gas monoatomik. Oke, selanjutnya ke yang kedua, yaitu gas diatomik. Yang kedua itu ada gas diatomik. Nah, gas diatomik ini dia jadi gas diatomik ini dia derajat kebebasannya itu tergantung pada suhu. Jadi ada suhu rendah itu sekitar 250 Kelvin, suhu sedang sekitar 500 Kelvin, dan suhu tinggi kurang lebih 1000 Kelvin. Nah, jadi gas diatomik ini dia derajat kebebasannya tergantung pada suhu. Jadi yang pertama pada suhu rendah ya, misalkan suhu rendah. Nah, suhu rendah ini pada suhu rendah dihapus dulu aja kali ya enaknya. Suhu rendah, di suhu rendah ini melakukan gerak translasi saja. Nah, terus contohnya itu ada O2 ya. Contohnya itu O2, misalkan ini sumbunya ada sumbu X, Y, dan Z kan. Nah, misalkan O2 kan diatomik ya. Kita taruh di sini. Ini ceritanya O2 oksigen. Nah, maka dia akan bertranslasi ke sumbu X, bertranslasi ke sumbu Y, dan bertranslasi ke sumbu Z. Nah, selain dia maka dia akan ya bergerak translasi saja ya. Nah, ini maka derajat kebebasannya itu ada 1, 2, dan 3. Maka pada suhu rendah itu F-nya 3.
sehingga EK-nya itu 3/2 kT. Ini pada yang suhu rendah. Sekarang pada suhu sedang. Kita akan bahas yang suhu sedang. Suhu sedang itu sekitar 500 Kelvin. Nah, suhu sedang ini 500 Kelvin. Dia itu melakukan gerak translasi dan rotasi. Nah, misalkan kan tadi contohnya itu O2 oksigen. Nah, kita taruh di sini, ini oksigen. Nah, dia akan bertranslasi ke sumbu X, ke sumbu Y, dan juga sumbu Z. Tetapi selain dia bertranslasi, dia juga melakukan gerak rotasi. Nah, dia berotasi mengelilingi sumbu X, berotasi mengelilingi sumbu Y, dan berotasi mengelilingi sumbu Z. Tetapi kita tahu bahwa ketika partikel dia berotasi pada sumbu Z, maka momen inersianya itu sama dengan 0. Nah, jadi derajat kebebasannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi F-nya itu ada 5. Sehingga EK-nya itu F sama F 1/2 kT. F-nya itu 5, jadi 5/2 kT. Ini untuk gas diatomik yang bersuhu sedang. Jadi dia pada sumbu Z-nya ini dengan inersinya 0, maka ada 5 derajat kebebasannya. Lalu ada suhu tinggi. Nah, suhu tinggi ini kurang lebih 1000 Kelvin. Nah, pada suhu tinggi, gas diatomik melakukan gerakan translasi, terus rotasi, dan dia vibrasi. Nah, kita tambah lagi sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Tadi contohnya itu apa? Oksigen ya, kedua. Nah, jadi dia bertranslasi ke sumbu X, translasi sumbu Y, dan sumbu Z, sama kayak tadi. Nah, dia juga berrotasi mengelilingi sumbu X, berrotasi mengelilingi sumbu Y, dan berrotasi mengelilingi sumbu Z. Tetapi karena momen inersia di sumbu Z itu sama dengan 0, maka tidak dihitung ya. Jadi derajat kebebasannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini F-nya kan 5 nih. Terus gerak vibrasi ini dia menyumbang derajat kebebasan sebanyak 2. F-nya itu 2. Jadi kan tadi 5 ya, F-nya 5 ditambah yang F dari vibrasi itu 2. Jadi F-nya itu untuk yang suhu tinggi itu dia 7. Jadi EK-nya itu 7/2 kT untuk yang suhu tinggi. Memiliki energi kinetik yang berbeda-beda. Energi dalam ini dalam suatu gas ideal didefinisikan sebagai jumlah energi kinetik seluruh molekul gas yang terdapat di dalam wadah tertutup. Jadi kan tadi mah energi kinetik rata-rata partikel, jadi cuma satu partikel gitu ya. Nah, sekarang ada energi dalam. Energi dalam ini gabungan dari semua energi
kinetik yang ada dalam satu wadah tertutup ini yang dinamakan dengan energi dalam. Nah, jika ada sejumlah n molekul gas dalam wadah, maka energi dalam gas merupakan hasil kali n dengan energi kinetik tiap molekul. Jadi energi dalam ini hasil dari, simbolnya itu U, hasil dari kali n itu tadi molekul n itu jumlah molekul yang ada di dalam wadah ini sama n dikali TK energi kinetik tiap molekulnya. Nah, sebelumnya sudah dipelajari bahwa rumus dari n ini kita dapat dari persamaan m total sama dengan n dikali m0. Nah, di mana m total ini massa total gas, satuannya kilogram. N ini yaitu jumlah partikelnya, terus dan M0 ini dia itu massa partikelnya, massa satu partikel gas ya, kilogram. Jadi kalau M total kan massa keseluruhan partikel, kalau M0 ini massa satu partikel.